Podcast Palu. Hari ini kita berada di Bilis Cafe. Saya bersama dengan Bung Stepandi atau yang biasa disapa Koko Epen. Siap. Bagaimana Koko? Kabar? Alhamdulillah sehat saya, Kakak Ajir. Kakak Ajir bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Sih, mantap sudah. Pencernaannya juga lancar. Mantap. Cuma yang tidak lancar dia punya kertas ini kakak. Faktor COVID barangkali ya. Faktor. Siap. Tapi lama tidak ketemu, saya lihat kakak Epen ini sudah makin sejahtera. Alhamdulillah. Tidak makin juga. bengkak. Banyak tidur tuh. Berhibernasi. Bulu-bulunya juga makin lebat. Terutama bulu-bulu di muka. Siap. Ini kan. Oke kakak. Siap. Apa kegiatannya sekarang? Alhamdulillah untuk sekarang saya masih seperti dulu, Kakak Ajir, konsen pada aktivitas lingkungan hidup, aktivitas bantuan hukum, advokasi rakyat, dan lain sebagainya. Ya seperti kemarin-kemarin pada isu-isu sumber daya alam, bantuan hukum dan lain sebagainya. Ya seperti itu, Kakak. Siap. Jadi memang kakak Epen ini seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman juga sudah tahu sosok beliau ini dalam mengawal dalam kebijakan pemerintah, mungkin di soal lingkungan hidup. Siap. Beliau ini sangat aktif dalam mengawal soal lingkungan hidup selama ini. Mungkin dari Koko Epen sendiri bagaimana mungkin pandangannya terkait lingkungan hidup? Iya. Sekarang mungkin khususnya di Sulawesi Tengah atau dari beberapa wilayah yang kemudian kakak Epen sudah lakukan mungkin pengawasan ataupun mungkin dari perjalanan kakak Epen. Oke, baik. Memang sebelum saya ke sana memang saya sudah aktif ke advokasi lingkungan hidup sudah sejak lama ya. Mungkin relatif sejak kuliah saya sudah aktif di beberapa komunitas organisasi yang punya konsen pada lingkungan hidup, demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah di 2016 terjadi kristalisasi lah dalam hidup saya. Saya bergabung dengan salah satu organisasi lingkungan hidup besar di Indonesia dan ya tua juga ya, tergolong tua, organisasi lingkungan tua yang konsen pada prinsip-prinsip untuk mendukung proyeksi atau memperspektifkan lingkungan hidup Indonesia di masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya. 2017 saya bergabung di Walhi Sulteng, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. 2017 kemudian saya beraktivitas kurang lebih 2 tahun lebih di situ. Saya juga pernah setelah dari Walhi saya juga pernah jadi community organizer atau staf lapangan dari Yayasan Tanah Merdeka selama kurang lebih 5-6 bulan. Kemudian juga sekarang saya juga aktif pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat. Nah, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat juga ini adalah bagian dari Walhi Sulteng, merupakan anggota lembaga dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Nah, sekarang saya beraktivitas di PBHR Sulteng. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung saya telah menjelaskan atau menentukan prinsip saya pada prinsip hidup saya pada keadilan atau mewujudkan keberadaan lingkungan hidup yang lebih berspektif kerakyatan dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Jadi mungkin ini kan bisa dibilang untuk pengalamannya jalan dari Walhi, yang kemudian ke Yayasan Tanah Merdeka, kemudian sekarang aktif di PBHR Sulteng juga. Ya mungkin kan untuk kefokusannya itu fokus pada soal pengawalan soal lingkungan. Ya, lingkungan hidup, bantuan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibilang
waktu yang cukup lama soal pengawalan ini. Cukup lama. Dan kita nikmati itu. Sangat menikmati. Siap. Dengan waktu yang cukup lama kan. Luar biasa. Mungkin dari perjalanannya, mungkin dari Walhi Sulteng sampai sekarang di PBHR Sulteng ini. PBHR sebagai direktur ya. Ya, alhamdulillah saya kemarin dipercayakan oleh kawan-kawan di Direktur PBHR Sulteng untuk menjalankan roda organisasi selain sebagai organisasi PBHR, juga bagian dari komponen Walhi Sulteng. Jadi Walhi Sulteng itu kan ada eksekutif daerahnya, ada anggota-anggota lembaga. Anggota lembaga ada anggota individu, ada dewan daerahnya kan. Jadi saya di PBHR sebagai anggota lembaga dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Walhi Sulteng. Jadi bisa dibilang hanya rumahnya saja yang mungkin pindah rumah, tapi dalam payung pindah kamar. Jadi dalam satu atap hanya pindah kamar. Jadi ya tetap di Walhi Sulteng sebagai komitmen saya di agenda perjuangan lingkungan hidup. Berarti untuk basis gerakannya ini tetap betul. Mungkin dari perjalanannya selama ini, mungkin dari Walhi sampai sekarang di PBHR Sulteng, mungkin untuk isu-isu lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Mungkin dari Koko FM sendiri mungkin menilai atau melihat persoalan soal lingkungan hidup di Sulawesi Tengah ini mungkin bagaimana? Saya mau bilang ini persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang panjang ya. Panjang dan sangat lama dan membutuhkan energi, kemudian juga membutuhkan keberanian pasti dan membutuhkan kerja keras untuk mewujudkan atau mencita-citakan apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Yang kita cita-citakan adalah keadilan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk rakyat. Kita tahu memang di Sulawesi Tengah ada banyak sekali persoalan lingkungan hidup. Kita tahu ada industri ekstraktif yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, kemudian juga ada perkebunan sawit yang makin besar ya. Kita tahu sangat menguasai memonopoli ruang di Sulawesi Tengah. Salah satu yang berkontribusi adalah perkebunan sawit yang dimiliki oleh korporasi besar. Ada pertambangan, kemudian juga ada istilahnya makin besar atau makin tajamnya konflik agraria di Sulawesi Tengah kan makin tinggi dan lain sebagainya. Ya, problem lingkungan hidup di Sulawesi Tengah makin banyak, apalagi juga di isu urban ya, yang ada di perkotaan, ada isu sampah, isu macam-macam. Nah itu yang saya dan beberapa kawan-kawan untuk tetap komitmen untuk menuju atau mendorong satu kebijakan lingkungan hidup yang berpihak pada rakyat. Nah memang banyak sekali persoalan di Sulawesi Tengah. Nah dibutuhkan energi yang kuat, dibutuhkan kesatuan pikiran dan tindakan dalam mewujudkan menggapai apa yang kita cita-citakan untuk keberlanjutan lingkungan. Banyak sekali problemnya makin tinggi, makin hari makin tinggi. Apalagi kita tahu Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran gempuran modal. Nah, kalau dia gempuran modal sudah pasti akan ada monopoli ruang. Monopoli ruang pasti juga akan berkonsekuensi pada terhadap masyarakat lokal, masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, kita tahu ada banyak persoalan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada masyarakat. Ada yang dikriminalisasi, misalnya MC yang pernah kita dampingi, dan sebagainya. Ya itu persoalan-persoalan yang membutuhkan energi kita bersama-sama dalam mendorong agenda perjuangan lingkungan hidup ke depan. Itu sih. Ini kan memang kalau kita berbicara soal persoalan agraria ataupun mungkin persoalan lingkungan hidup di Indonesia, tapi khususnya di Sulawesi Tengah ini sungguh luar biasa. Kita lihat bagaimana mungkin dari teman-teman aktivis lingkungan, dari lembaga-lembaga lingkungan yang mungkin begitu banyak persoalan-persoalan soal agraria di Sulawesi. Betul. Sungguh luar biasa. Betul. Mungkin dari masalah yang mungkin Pak, kita cerita pengalaman. Siap. Dari pengalamannya Kakak Epen sendiri mungkin apa sih yang menjadi inti dari permasalahan soal lingkungan hidup? Mungkin dia apa diistilahkan seperti apa kira-kira? Mungkin soal
dasar ya, dasarnya persoalan mendasar di persoalan yang mendasar soal lingkungan hidup ini. Ya, sebenarnya ini harus dimulai dengan gagasan pokok yang atau orientasi atau pola pikir dari negara yang menjalankan kebijakan nasional, kebijakan negara, orientasi pemerintah lah dalam melihat bagaimana penyelamatan lingkungan hidup. Kita tahu negara, pemerintah, kita harus akui bahwa masih membuka ruang terhadap investasi ya. Kalau istilahnya kawan-kawan adalah negara kita masih berada dalam cengkeraman neolib sudah pasti dia bagian dari kapitalisme. Nah, ada kapitalisme juga mempunyai hukum ya, pasti eksploitasi, akumulasi dan ekspansif kan. Jadi dia harus mencari wilayah baru untuk melakukan eksploitasi untuk memutar atau pelipat gandaan keuntungan. Itu logika yang ada dalam logika bisnis, yang kemudian logika bisnis juga itu dimuluskan oleh kebijakan-kebijakan negara, sehingga yang harus kita akui bahwa dalam advokasi lingkungan hidup juga penting untuk melakukan intervensi kebijakan, dan itu keharusan intervensi kebijakan. Maka dorongannya adalah selain kita membangun kesadaran di rakyat, juga adalah mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat ya. Paling tidak adalah implementasinya adalah intervensi kebijakan, karena kita tahu kebijakan yang lahir ini corongnya kan dari pemerintah. Mau tidak mau kita harus melakukan penyadaran di rakyat, membangun pengetahuannya di rakyat dan lain sebagainya ya. Ujungnya adalah melakukan intervensi kebijakan ya. Paling mungkin juga kita tahu aktivitas kita selama ini adalah mendesak, mendorong ya dengan berbagai cara, ada aksi massa, ada campaign dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian yang harus merupakan keharusan dalam melakukan perjuangan agenda lingkungan hidup di masa yang akan datang. Hari ini, yang kemarin, hari ini dan masa yang akan datang. Saya pikir itu. Berarti untuk gerakannya selama ini selain untuk bagaimana memberikan kesadaran terhadap rakyat melalui sosialisasi dan sebagainya itu, kampanye ya. Jalannya juga untuk mendorong bagaimana pemerintah mungkin bagaimana memikirkan soal regulasi. Iya, regulasi isu lingkungan hidup. Ya, betul. Mungkin dari KKEPN sendiri mungkin melihat dari segi pandangannya mungkin untuk persoalan lingkungan hidup di masa akan datang. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang, saat ini kita sudah bisa memperspektifkan bagaimana agenda pemerintah di masa yang akan datang. Orientasi pemerintah saat ini masih membuka ruang terhadap pebisnis, monopoli ruang dan lain sebagainya. Ya, saya tidak membayangkan 10-20 tahun ke depan agenda penyelamatan lingkungan hidup yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan itu langsung berubah, tidak. Tapi ada proses-proses yang harus kita lalui. Ya, saya membayangkan memang di kemudian hari pasti agenda lingkungan hidup dalam melakukan advokasi lingkungan hidup, sumber daya alam dan lain sebagainya, advokasi rakyat dan lain sebagainya pasti akan banyak sekali tantangan. Apalagi kita tahu kemarin pemerintah telah mengeluarkan regulasi misalnya Omnibus Law yang memancing reaksi penolakan di mana-mana. Kita tahu Omnibus Law itu adalah suatu regulasi yang memberikan ruang karpet merah bagi pebisnis dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya, sehingga kami membayangkan memang di masa yang akan datang akan banyak sekali tantangan-tantangan dalam mendorong agenda penyelamatan lingkungan hidup. Apalagi kita tahu bersama di lingkaran-lingkaran kekuasaan juga ada beberapa orang-orang yang kita ya cukup kenal yang juga ya sekalian kita berkawan tapi mempunyai agenda-agenda lain kan. Ini soal apakah mereka punya perspektif pengelolaan lingkungan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kelas pebisnis itu makin gencar melakukan eksploitasi, kemudian juga negara terus mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kelas pebisnis. Kemudian juga di kita yang konsen pada isu-isu lingkungan, demokrasi dan lain sebagainya, belum menemukan solusi konkret ya, tapi masih ada persoalan-persoalan subjektif yang harus kita selesaikan. Nah, itu yang harus menurutku juga harus
saya membuka tadi adalah adanya kesatuan pikiran dan tindakan dalam melihat agenda penyelamatan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Karena itu tantangan-tantangan terberat yang harus kita selesaikan. Saya pikir begitu dia, Kakak Ajir. Memang setengah mati, kan? Tapi kita berkeyakinan bahwa penyelamatan lingkungan hidup harus kita prioritaskan, kita utamakan karena itu berkaitan dengan kehidupan dan keberlanjutan kita di masa yang akan datang. Saya pikir begitu yang harus kita dorong. Ini kan pastinya di KKIPN dalam dunia pergerakan ini pastinya pro kontra. Itu pasti. Ya pasti. Mungkin dari segi selama mengawal ataupun mungkin selama ini bergerak di bidang lingkungan hidup, mungkin ada mungkin tantangannya selama ini. Apa itu? Pernah di intimidasi pasti itu konsekuensi dalam melakukan advokasi. Intimidasi, ancaman, tawaran sogokan itu sudah sering. Tapi sebagaimana kita kuat pada prinsip kita untuk melakukan agenda penyelamatan lingkungan hidup, bukan hanya penyelamatan lingkungan hidup tok, tapi penyelamatan lingkungan hidup adalah berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan keberlanjutan. Karena penyelamatan lingkungan hidup di situ ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Karena ini untuk keberlanjutan. Jadi kalau ada itu misi yang sangat mulia yang harus kita pegang sebagai prinsip dasar kita sebagai aktivis lingkungan hidup, aktivis perjuangan. Prinsip dasarnya itu. Sehingga kalau kita sudah kuat pada prinsip dasar, saya yakin segala intimidasi, represif dan lain sebagainya tidak akan menggoyahkan kita. Sogokan tidak akan menggoyahkan kita. Itu yang harus kita pegang dalam prinsip kita dalam melakukan agenda-agenda advokasi di Sulawesi Tengah, bukan cuma di Sulawesi Tengah, di seluruh tempat. Prinsip itu yang harus kita pegang teguh. Karena dengan memegang prinsip kita tidak akan mudah terombang-ambing. Sekalipun ini bilang A, ini bilang B, atau kita sedang melakukan tekanan terus ada orang yang dari dalam yang kita tekan itu atau lingkaran kekuasaan itu yang juga mengenal kita dan kita mengenal dia. Ya kalau kau dalam posisi itu ya mau tidak mau kau harus kita kritik, kan begitu. Kan itu yang harus kita jelaskan bahwa prinsip lingkungan itu harus kita pegang. Siapa kau? Ya kita berkawan. Tapi dalam agenda penyelamatan lingkungan hidup kau harus menjelaskan di mana keberpihakanmu. Kalau saya begitu dia, Kakak Ajir. Tajam ya? Tajam tumpul. Tajam. Tidak mau tende ini. Siap. Mungkin terakhir Kakak, mungkin kritik konstruktifnya mungkin ataupun mungkin saran kepada pemerintah mungkin soal masalah lingkungan hidup. Oke, mungkin saya akan mulai dengan kerusakan di muka bumi ini. Dia tidak rusak, tapi ada andil dari tangan-tangan manusia. Yang harus kita lihat ada tangan-tangan serakah, tangan-tangan haram yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah maka keberlanjutan lingkungan hidup bukan hanya disandarkan pada kami yang konsen pada isu-isu lingkungan, tapi cita-cita mewujudkan keberlangsungan hidup atau lingkungan hidup yang baik, yang berpihak pada rakyat itu ada pada tanggung jawab kita semua. Nah sehingga negara sebagai representasi rakyat harus dan sepenuhnya berpihak pada rakyat dalam agenda-agenda penyelamatan lingkungan hidup. Dan dimanapun Anda berada, dimanapun siapapun Anda, pegang teguh prinsip lingkungan hidup. Karena dengan memegang teguh prinsip lingkungan hidup, maka kita sedang menggenggam masa depan yang akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih pemirsa podcast Palu. Mungkin hanya itu dulu yang bisa kita bahas. Kita akan ketemu dengan konten-konten yang lebih menarik dari podcast Palu. Ada dia punya slogan ini, Kak. Apa, Kakak? Podcast Palu, dari Palu kita bicara. Oke. Berarti podcast Palu dari Palu kita bicara. Oke, mantap. Terima kasih.